Pada film kali ini akan menceritakan balas dendam seorang komandan angkatan laut yang bernama Rustom, di mana sang istri tercinta telah melakukan ganti oli dengan teman dekat dari si Rustom ini, yang disebabkan karena sang istri harus ditinggal dalam waktu yang cukup lama ketika si Rustom menjalankan tugasnya. Yang membuat film ini sangat menarik adalah, jika film balas dendam pada umumnya biasanya akan menceritakan bagaimana perjuangan si pemeran utama dalam mencari pelaku perselingkuhan itu dan melakukan balas dendam di akhir film sebagai ending dari film itu. Namun pada film ini pelaku yang mengganti oli kepada istrinya telah ketahuan di awal film dan ditembak seketika. Kemudian Rustom justru segera menyerahkan diri ke polisi. Lalu apakah film ini akan langsung selesai begitu saja? Tentu saja tidak, karena bagian yang menarik justru akan hadir setelah Rustom menyerahkan diri ke polisi. Akan ada banyak detail dalam film ini, jadi siapkan kefokusan kalian untuk mencerna film ini. Dan juga akan ada plot twist di akhir film, jadi pastikan kalian menonton hingga akhir. Penasaran bagaimanakah keseruan film ini? Oke, tanpa berlama-lama, saya Komandan Rustom mengucapkan selamat menonton. Film akan mengisahkan kondisi di India pada tahun 1959 di mana ketika itu Mumbai masih bernama Bombay. Diperlihatkan sebuah kapal induk angkatan laut di mana pemimpin dari kapal itu adalah Komandan Rustom Pafri. Kapal itu melakukan perjalanan yang cukup jauh, namun karena ada suatu kendala di luar prediksi, maka kapal itu harus berganti arah yang tidak sesuai dengan jadwal mereka menuju kampung halaman mereka, yaitu Bombay. Di sisi lain di Bombay diperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik yang merupakan istri dari Komandan Rustom yang bernama Cynthia Pafri. Dia sedang berhias agar terlihat cantik ketika bertemu dengan Vikram. Siapakah Vikram? Harap bersabar, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Kemudian diperlihatkan flashback ketika pertama kali Komandan Rustom bertemu dengan Cynthia. Kemudian tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka hingga mereka berakhir dengan pernikahan yang sangat membahagiakan. Namun karena demi kepentingan negara, maka Cynthia harus merelakan ditinggal oleh sang suami untuk menjalankan tugas menuju London. Kembali kepada Cynthia di mana saat ini pria yang bernama Vikram telah mendatanginya untuk mengajaknya ke suatu tempat. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, di mana kapal induk Angkatan Laut India telah sampai di pelabuhan. Kemudian Komandan Rustom segera menuju rumahnya yang dibukakan pintu oleh pembantunya. Kita panggil saja Inem. Akan ada banyak tokoh yang terlibat dalam film ini, jadi saya akan menamai beberapa tokoh dengan nama yang mudah diingat. Komandan Rustom segera masuk ke rumahnya, namun dia tidak menemukan istrinya. Di mana ini menjelaskan jika Nyonya Cynthia telah pergi sejak kemarin malam. Di mana hal itu tentu saja membuat Komandan Rustom agak kaget, namun Komandan Rustom masih berpikiran positif. Kemudian dia segera menelpon sahabat dekat Cynthia, yaitu Priti. Namun Priti menjelaskan jika Cynthia tidak sedang bersama dirinya. Prasangka buruk pun mulai timbul ketika Komandan Rustom melihat ada karangan bunga yang dikirim oleh orang yang berinisial V. Kemudian dia segera membuka lemari milik istrinya di mana dia mendapatkan banyak sekali kado dan surat-surat yang berisi rayuan dan gombalan dari seseorang yang bernama Vikram. Tumhara, aur sirf tumhara, pyari Cynthia. Tumhare jaisi aurat lakhon mein. Tidak langsung bertindak gegabah, Komandan Rustom segera menelpon rumah milik Vikram untuk memastikan apakah Vikram ada di rumah atau tidak. Di mana telepon tersebut diangkat oleh pembantu Vikram. Kita panggil saja Jarwa, di mana Jarwa mengatakan jika Tuan Vikram sedang tidak ada di rumah sejak kemarin. Sehingga benar dugaan Komandan Rustom jika Cynthia pergi bersama Vikram. Komandan Rustom segera menuju sebuah hotel yang kira-kira Cynthia menginap di sana. Dan benar saja dia melihat Cynthia sedang bermesraan bersama dengan Vikram. Komandan Rustom segera pulang dengan penuh kekesalan, kemudian membanting bingkai foto yang ada di sana. Waktu bergulir begitu cepat dan kini sudah berganti menjadi pagi hari. Itu artinya Cynthia sudah pergi selama 2 hari. Beberapa saat kemudian datanglah Cynthia di mana dia sangat kaget karena melihat sang suami telah pulang. Dan kini sedang membaca surat-surat rayuan yang dikirim oleh Vikram. Ketika pulang terlihat ada luka memar di kening Cynthia yang entah disebabkan oleh apa. Tidak terlalu jelas, namun hal ini akan menjadi penting di film ini. Cynthia hanya bisa menangis menyesali perbuatannya, sementara Komandan Rustom segera pergi dari sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Komandan Rustom segera pergi ke kapal induk untuk mengambil senjata, di mana dia meminta seorang letnan yang ada di sana untuk mencatat pada buku registrasi pengambilan senjata, agar lebih gampang kita panggil letnan ini sebagai penjaga senjata. Setelah mendapat pistol yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat, kemudian Komandan Rustom segera menuju perusahaan milik Vikram, yaitu Imperial Motor, dengan tujuan untuk mencari Vikram, namun Vikram
tidak ada di sana. Dan dia hanya bertemu dengan petugas yang kita panggil saja Mbak Admin, di mana Komandan Rustom bertanya dengan sopan santun, dan sebelum pergi, tidak lupa dia memuji Mbak Admin sambil tersenyum. You're looking gorgeous today. Thanks. Bye. Kemudian dia segera menuju rumah Vikram yang dibukakan pintu oleh Jarwo. Kemudian Komandan Rustom segera menuju kamar Vikram. Dan beberapa saat kemudian Jarwo mendengar ada 3 tembakan. Kemudian Jarwo segera menuju kamar Vikram. Dan ditemukanlah Vikram yang telah tewas dengan luka 3 tembakan di dadanya. Di mana saat itu Komandan Rustom sedang memegang pistolnya dan segera pergi dari sana. Di tempat lain di kantor polisi diperlihatkan pemimpin dari kantor polisi itu. Beliau bernama Inspektur Vincent. Dan beberapa saat kemudian Komandan Rustom segera sampai di sana dengan tujuan untuk menyerahkan diri karena telah menembak Vikram. Kalian tidak perlu khawatir jika film ini akan cepat berakhir, karena bagian paling seru baru akan dimulai setelah Rustom menyerahkan diri. Mari kita lanjutkan terlebih dahulu. विक्रम मखीजा का खून हो गया है और मैं सरेंडर करना चाहता हूँ. Beberapa saat kemudian datanglah Priti ke rumah Vikram di mana dia sangat syok melihat Vikram telah tewas di sana. Perlu diketahui jika Priti ini adalah saudari kandung dari Vikram. Di tempat lain, salah satu anak buah Inspektur Vincent menelpon penerbit koran yang ada di sana. Orang ini bernama Eric. Dengan tujuan untuk memberikan informasi itu agar diterbitkan pada koran yang dimiliki Eric. Di mana kabar ini akan menjadi berita besar karena melibatkan Komandan Angkatan Laut dan pemilik perusahaan Imperial Motor yang sangat terkenal di India. Kembali ke kantor polisi di mana saat ini Inspektur Vincent memberitahu Komandan Rustom jika istrinya ingin bertemu. Namun Komandan Rustom menolak untuk menemuinya, yang tentu saja akan membuat Cynthia hanya bisa menangis tanpa bisa melakukan apapun. Bahkan untuk menyampaikan permintaan maaf saja tidak bisa. Keesokan harinya koran segera diterbitkan di mana berita penembakan Vikram langsung viral di masyarakat Bombay. Di tempat lain, Priti segera menemui seorang pengacara yang akan melawan Komandan Rustom di pengadilan nanti. Di mana Priti tentu saja menginginkan Rustom agar mendapat hukuman yang berat. Dan agar lebih gampang orang ini kita panggil saja si pengacara. Kembali kepada Eric. Dia berencana untuk memberikan pengacara untuk Komandan Rustom. Karena pengacara yang disewa Priti adalah orang yang licik. Bahkan Priti dan Vikram adalah orang kaya yang licik juga. Sementara Komandan Rustom adalah orang yang sangat baik. Di sisi lain Eric menganggap jika Komandan Rustom melakukan hal benar. Namun dengan cara yang salah sehingga dia layak untuk mendapat dukungan. Tidak hanya itu saja, Eric akan membantu Komandan Rustom dengan cara menggoreng berita. Atau membesar-besarkan berita dengan mendukung Komandan Rustom. Di mana hal ini akan berperan penting untuk mendapat simpati dari masyarakat kepada Komandan Rustom. Yang salah satunya akan menjadi penentu keputusan di akhir film ini. Apakah Komandan Rustom akan dipenjara atau tidak? Keesokan harinya Eric kembali menerbitkan koran. Yang kali ini, dia memberitakan jika Vikram adalah seorang playboy yang sering merayu wanita. Dan itu memang fakta dalam diri Vikram. Dan tentu saja berita itu kembali viral seketika. Di tempat lain, Komandan Rustom akan menghadiri persidangan pertamanya. Persidangan itu dipimpin oleh seorang hakim, dan agar lebih gampang kita panggil saja Pak Hakim. Persidangan itu juga dihadiri oleh pihak Angkatan Laut, di mana mereka meminta agar Komandan Rustom ditempatkan di tahanan Angkatan Laut, di mana hal itu adalah bentuk dukungan dari pihak Angkatan Laut karena jasa dan sikap baik Komandan Rustom. Namun hal itu ditolak sendiri oleh Komandan Rustom yang ingin agar dia ditahan di kantor polisi saja. Saat itu semua berkas belum terkumpul dengan lengkap sehingga persidangan akan dilanjutkan 7 hari ke depan. Kemudian Inspektur Vincent segera menginterogasi setiap orang yang ada dalam kejadian itu, atau orang dekat dari korban dan pelaku. Bahkan termasuk si penjaga senjata dan juga Mbak Admin juga dimintai keterangan. Kemudian Inspektur Vincent segera menginterogasi Komandan Rustom, di mana Komandan Rustom menjelaskan awal mula mereka bertemu sekitar 1 tahun yang lalu. Ketika acara ulang tahun Laksamana Kamat di tempat Vikram, dan sejak saat itu mereka menjadi teman baik. Kemudian Inspektur Vincent bertanya tentang tujuan Komandan Rustom menuju London. Yang dijawab jika itu adalah misi rahasia sehingga dia tidak bisa mengatakan hal itu. Di mana hal ini juga akan menjadi kunci penting dalam film ini. Di tempat lain di markas Angkatan Laut diperlihatkan Laksamana Kamat sedang memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan sebuah dokumen yang ada di tangan Komandan Rustom. Di mana dokumen itu sangat penting bagi mereka dan bisa saja
dokumen itu akan mengancam keselamatan mereka. Lalu dokumen apakah itu? Harap bersabar, mari kita lanjutkan terlebih dahulu. Kembali kepada Komandan Rustom, di mana kali ini dia didatangi oleh Erik yang membawa pengacara untuk mendukungnya di pengadilan. Namun hal itu juga ditolak oleh Komandan Rustom dengan alasan, jika dia bebas maka sama halnya dengan membenarkan di persidangan jika perselingkuhan itu memang benar-benar dilakukan. Dan hal itu akan mempermalukan istrinya. Beberapa saat kemudian diperlihatkan dua orang suruhan Laksamana Kamat yang mendatangi rumah Cynthia, yang menodongnya dengan pisau kemudian mengobrak-abrik rumah itu dengan tujuan untuk mencari dokumen rahasia itu. Namun tentu saja dokumen sepenting itu tidak akan ditempatkan hanya di sebuah laci atau lemari. Kemudian Cynthia segera melapor kepada Inspektur Vincent, sekaligus juga agar ditemukan dengan Komandan Rustom untuk menyampaikan apa yang terjadi. Setelah mendengar jika istrinya didatangi oleh penjahat, maka Komandan Rustom kini mau membuka hatinya untuk berbicara dengan istrinya. Cynthia mulai minta maaf dengan penuh penyesalan karena telah mengkhianati suami sebaik Komandan Rustom. Kemudian Cynthia menjelaskan bagaimana dia bisa melakukan hubungan terlarang itu. Ketika Komandan Rustom berangkat menuju London, ketika itu Cynthia sangat kesepian namun Priti mulai menghiburnya dan mengajaknya mengikuti kegiatan-kegiatan glamor yang dia lakukan dengan teman-teman sosialitanya, di mana kegiatan itu berhasil menghilangkan kesepian dalam diri Cynthia. Kemudian sampai ketika hari ulang tahun Cynthia di mana Priti akan mengadakan pesta untuk Cynthia di tempatnya. Namun ketika hari yang dijanjikan tiba, ternyata Priti tidak bisa menemani Cynthia. Karena dia telah mendapat kabar jika temannya mengalami kecelakaan sehingga Priti segera pergi dari sana. Dan meminta Vikram untuk menemani Priti dalam acara ulang tahunnya. Pada awalnya semua berjalan biasa-biasa saja, namun hari demi hari mereka terus bertemu. Sementara Vikram terus-menerus memberikan rayuan dan perhatian kepada Cynthia. Cynthia pada awalnya masih berpegang teguh untuk setia kepada suaminya. Namun karena Cynthia harus ditinggal pergi dalam waktu yang cukup lama, dan ketika itu juga belum bisa chatting dengan WA, maka akhirnya Cynthia luluh dalam rayuan dan perhatian yang diberikan oleh Vikram. Dan terjadilah pergantian oli di antara mereka. Di tempat lain, Laksamana Kamat sangat marah karena anak buahnya tidak berhasil mendapat dokumen yang dia inginkan. Keesokan harinya, Erik kembali menerbitkan koran yang intinya jangan menghukum petugas yang jujur. Di mana hal itu kembali menjadi viral di masyarakat Bombay. Beberapa saat kemudian, sidang kedua dimulai. Di mana untuk menghadapi persidangan ini, Komandan Rustom tidak menunjuk seorang pengacara. Sehingga dia akan menghadapinya sendirian. Pak, hakim bertanya apakah Komandan Rustom telah membunuh Vikram. Pada awalnya tadi Komandan Rustom terlihat pasrah dan mengakui jika dia yang membunuh Vikram. Namun setelah mengetahui istrinya didatangi penjahat dan rumahnya digeledah, maka dia menjawab jika dia tidak melakukan pembunuhan itu. Di mana hal itu akan membuat persidangan ini menjadi lebih seru dan persidangan akan dilakukan beberapa hari ke depan untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi untuk pembelaan dari kedua belah pihak. I plead not guilty. Di malam harinya, Komandan Rustom meminta beberapa orang untuk memberikan dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pembunuhan itu dengan tujuan untuk melawan pihak Priti yang diwakili pengacaranya. Sementara Cynthia diperintahkan untuk menemui Laksamana Kamat, di mana Laksamana Kamat mengatakan jika dia membutuhkan dokumen yang dipegang oleh Komandan Rustom. Dan jika Cynthia mau menyerahkannya, maka dia akan mendapat imbalan 1 juta rupiah atau setara 190 juta rupiah. Yang pada tahun 1959 tentu saja itu adalah nilai yang besar. Namun Komandan Rustom meminta uang sebesar 50 juta rupiah untuk menebus dokumen yang dia inginkan, atau senilai 9,5 miliar rupiah. Nilai yang sangat besar untuk zaman itu, di mana angka 50 juta rupiah adalah jumlah keuntungan yang didapatkan oleh Vikram. Yang entah untuk transaksi apa, namun transaksi itu sangat penting bagi mereka. Dan apabila dia tidak mentransfer uang itu, maka Komandan Rustom akan menggunakan dokumen itu untuk mencelakai mereka. Sehingga mau tidak mau Laksamana Kamat akan mentransfer uang senilai itu. Di tempat lain di kantor polisi, saat ini Inspektur Vincent sedang memeriksa isi dari dompet yang dibawa Komandan Rustom, di mana dia menemukan sebuah perangko yang berasal dari suatu tempat. Dan setelah diperiksa ditemukanlah hal yang janggal, yaitu waktu yang diperlukan dari markas Angkatan Laut menuju Imperial Motor hanya sekitar 10 menit saja. Namun Komandan Rustom membutuhkan waktu sekitar 1 jam, sehingga dapat dipastikan jika Komandan Rustom menuju suatu tempat terlebih dahulu, di mana tempat itu adalah yang menyediakan perangko tersebut.
Inspektur Vincent segera menuju tempat itu, di mana itu adalah penyedia jasa telepon nasional, di mana Komandan Rustom telah melakukan panggilan ke Delhi ketika hari itu. Entah siapa yang ditelepon dan hal apa yang dibicarakan. Dan ketika membayar pihak penyedia telepon tidak punya kembalian, sehingga mereka memberikan perangko sebagai gantinya. Kemudian Inspektur Vincent segera meminta nomor yang ditelepon oleh Komandan Rustom kepada petugas yang ada di sana. Beberapa hari kemudian persidangan selanjutnya akan segera dimulai, di mana saat ini Komandan Rustom telah mendapat dukungan dari masyarakat jika yang dia lakukan adalah tindakan yang benar, dan hal itu adalah hasil dari berita yang diterbitkan oleh Eric, di mana pada persidangan ini akan dihadiri oleh 9 juri. Di mana para juri ini nantilah yang akan mengambil keputusan secara demokrasi apakah Komandan Rustom bersalah atau tidak. Sebelum persidangan dimulai, Pak Hakim memanggil Eric, di mana dia mendapat teguran karena membuat berita yang seolah-olah meragukan kemampuan pengadilan ini. Dan atas hal itu maka Eric akan ditahan selama persidangan berlangsung. Sidang dimulai dengan menghadirkan saksi pertama, yaitu Mbak Admin yang bekerja di Imperial Motor, di mana Mbak Admin mengatakan jika ketika itu Komandan Rustom datang ke sana dengan ekspresi yang sangat marah, dan ketika mengetahui Vikram tidak di sana, maka Komandan Rustom segera pergi dengan mengatakan jika dia akan membunuh Vikram, di mana hal itu adalah sebuah kesaksian palsu yang diperintahkan oleh si pengacara. Padahal kita tahu sendiri jika waktu itu Komandan Rustom datang ke sana dengan sopan santun, bahkan memuji Mbak Admin sambil tersenyum. Kemudian giliran Komandan Rustom yang bertanya kepada Mbak Admin, di mana dia harus membuktikan jika Mbak Admin memang berbohong. Di mana Komandan Rustom dengan cerdas segera memberi pertanyaan, apakah dia sempat memuji penampilan Mbak Admin yang cantik waktu itu? Yang dijawab, memang benar Komandan Rustom memberikan pujian kepadanya. Dan jika Komandan Rustom memberikan pujian, maka hal itu tidak mungkin dilakukan dengan ekspresi marah. Pertanyaan kedua, jika benar Komandan Rustom mengatakan akan membunuh Vikram, lalu kenapa Mbak Admin tidak melaporkan hal itu ke polisi? Atau setidaknya dia menelpon Vikram untuk memperingatkannya. Di mana Mbak Admin tidak bisa menjawab hal itu, sehingga Komandan Rustom telah membuktikan jika Mbak Admin memberikan kesaksian palsu. Saksi selanjutnya adalah Jarwo, pembantu di rumah Vikram, di mana dia juga memberikan kesaksian palsu jika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Komandan Rustom telah menembak Vikram waktu itu. Sehingga Komandan Rustom segera memberikan pertanyaan untuk apa dia datang ke kamar Vikram ketika penembakan. Yang dijawab oleh Jarwo jika dia akan menanyakan kepada Tuan Vikram akan sarapan apa pada hari itu. Kemudian Komandan Rustom memperlihatkan foto jika Jarwo telah lebih dulu menyiapkan sarapan untuk Vikram. Dan tidak mungkin sarapan itu untuk Jarwo sendiri, karena sarapan itu terdiri dari daging, sementara Jarwo adalah seorang vegetarian. Jarwo yang ketahuan berbohong segera tertunduk malu dan meminta maaf, di mana dia mengatakan dengan polos jika si pengacara memintanya untuk berbohong. Kemudian dia memberikan kesaksian yang sebenarnya, jika dia hanya mendengar ada tembakan dan ketika sampai di kamar Vikram, dia telah melihat jika Vikram telah tewas tanpa tahu bagaimana prosesnya. ये गंगानी साहब ने मुझे झूठ बोलने को कहा था मुझे माफ कर दो साहब. Dua saksi berhasil dimenangkan oleh Komandan Rustom, dan persidangan hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan beberapa hari ke depan. Di tempat lain di Delhi, tidak seperti Inspektur Ladu Singh yang hanya terima jadi saja, Inspektur Vincent segera mendatangi Bapak Bakshi selaku Kepala Kementerian Pertahanan, di mana beliau adalah orang yang ditelepon Komandan Rustom sebelum ke Imperial Motor waktu itu. Di mana tujuan Inspektur Vincent adalah untuk menanyakan hal apa yang dibicarakan oleh Komandan Rustom kepada dirinya sebelum penembakan Vikram. Inspektur Vincent segera diputarkan percakapan mereka, di mana isi dari percakapan itu akan membuktikan jika Komandan Rustom memang bersalah. Keesokan harinya, Eric kembali menerbitkan koran yang menyatakan jika Komandan Rustom adalah korban dari Vikram, karena istrinya telah melakukan aborsi 1 tahun yang lalu yang diduga adalah benih dari Vikram. Dan berita itu menjadi viral di mana masyarakat semakin dibuat simpati kepada Komandan Rustom, dan beranggapan jika Vikram memang layak mendapatkan semua itu. Di siang harinya sidang akan kembali dilanjutkan, di mana sebelum sidang dimulai, Eric memerintahkan anak buahnya untuk memberikan koran itu kepada Dewan Juri secara gratis, dengan tujuan agar Dewan Juri juga memberikan simpati kepada Komandan Rustom. Sidang segera dimulai, di mana saksi kali ini adalah Inem, pembantu di rumah Komandan Rustom. Inem menceritakan semua kejadian yang dia lihat secara jujur, mulai dari Cynthia pergi bersama Vikram sampai Tuan Rustom datang dan tidak menemukan istrinya. Bahkan Inem yang buta huruf pun memberikan pendapat jika seorang prajurit pergi jauh dari rumah untuk melayani negara, sementara istrinya diselingkuhi orang lain, maka jika Tuan Rustom menembaknya pun itu adalah hal yang benar.
Dan hal itu mendapat dukungan dari para hadirin yang ada di sana. आदमी अपने मुल्क की सेवा में घर से बाहर रहे को पता चल गया कि आपकी बीवी 2 रातों से वो आदमी को जीने का अधिकार नहीं है। Saksi selanjutnya adalah adik kandung Vikram, yaitu Priti. Di mana Priti memberikan kesaksian jika Cynthia sangat tertarik dengan gaya hidup mewah yang dimiliki oleh Vikram. Kemudian Cynthia terus-menerus merayu Vikram hingga terjadilah pergantian oli tersebut. Ketika giliran Komandan Rustom untuk bertanya, dia akan bertanya kepada Priti di sesi selanjutnya. Saksi selanjutnya adalah istri dari Komandan Rustom, yaitu Cynthia. Melalui pertanyaan si pengacara, Cynthia menjelaskan jika dia memang punya hubungan yang tidak sah dengan Vikram. Kini giliran Komandan Rustom bertanya apakah benar Cynthia yang mendekati Vikram terlebih dahulu. Yang dijawab Cynthia jika Vikram lah yang mendekatinya hingga semua itu terjadi. Namun setelah kejadian itu Cynthia sudah menjauhi Vikram. Sementara Vikram terus saja mengirimi surat-surat rayuan dan juga kado. Kemudian Komandan Rustom bertanya tentang luka di dahi Cynthia waktu itu. Cynthia menjelaskan pada awalnya Cynthia sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan mengatakan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Namun Vikram yang tidak terima segera memarahi dan berbuat kasar kepada Cynthia hingga kepalanya terbentur kursi. Setelah menjelaskan semua itu, Cynthia menangis dengan penuh penyesalan. Kemudian dia segera diantar duduk oleh Komandan Rustom. सिर्फ अपने आप को Komandan Rustom seperti mendapat kekuatan cinta setelah mendengar pengakuan dari istrinya. Maka sudah waktunya untuk menyerang balik. Kini giliran Komandan Rustom bertanya kepada Priti, di mana Priti diminta untuk membacakan surat dari Vikram kepada Cynthia. Yang intinya adalah jika Vikram yang mengajak Cynthia untuk melanjutkan hubungan yang tidak benar itu. Di mana tujuan dari Komandan Rustom adalah untuk membenarkan pernyataan dari istrinya. Sehingga istrinya tidak malu di hadapan para hadirin yang ada di sana. Dan sidang hari ini pun selesai. Keesokan harinya sidang kembali dimulai, di mana Erik lagi-lagi menerbitkan koran yang berjudul Kemenangan sudah terjamin untuk Komandan Rustom. Dan tentu saja Erik akan kembali ditahan hingga persidangan selesai. Selanjutnya si pengacara akan bertanya langsung kepada Komandan Rustom, di mana Komandan Rustom memberikan pernyataan jika dia memang memiliki keinginan untuk membunuh orang yang menyelingkuhi istrinya. Namun hal itu tidak dia lakukan. Dan sekalipun dia melakukan hal itu, maka Komandan Rustom menganggap itu adalah hal yang tepat. Dan hal itu mendapat apresiasi yang baik dari para hadirin yang ada di sana. इसलिए विक्रम जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। Namun hal itu disanggah oleh si pengacara karena Komandan Rustom membawa senjata ketika itu. Kemudian Komandan Rustom meminta untuk dihadirkan perwira yang menjaga senjata, di mana dari pernyataan yang dia berikan, sebenarnya dengan pangkat yang dimiliki oleh Komandan Rustom, dia bisa saja mengambil senjata tanpa perlu menuliskan catatan di buku registrasi senjata. Namun hal itu tetap dia lakukan karena dia hanya akan menggunakan senjata itu untuk berjaga-jaga. Karena Vikram sangat mudah marah dan mudah mengeluarkan senjata hanya untuk masalah sepele. Dan jika Komandan Rustom memang berniat akan membunuh Vikram, maka dia akan mengambil senjata itu tanpa perlu memberitahu siapapun. Dan untuk membuktikan jika Vikram adalah orang yang mudah marah dan mudah mengeluarkan senjata, maka Komandan Rustom meminta saksi yang seorang pramusaji di suatu tempat makan, di mana dia memberikan pernyataan jika waktu itu Komandan Rustom bersama Cynthia Vikram dan Priti sedang makan di sana. Kemudian si pramusaji tidak sengaja menumpahkan jus pada Vikram, di mana hal itu langsung membuat Vikram sangat marah dan menodongkan pistol kepada orang itu. Namun hal itu segera dicegah oleh Komandan Rustom. Dan untuk membuktikan kesaksian dari si pramusaji tersebut, maka Komandan Rustom memberikan surat pernyataan minta maaf secara tertulis dari Vikram karena telah menodong pramusaji di tempat itu. Di mana semua itu bertujuan untuk menyampaikan jika Komandan Rustom tidak merencanakan pembunuhan itu. Namun dia hanya berjaga-jaga dengan senjata itu jika Vikram tidak bisa menahan diri ketika bertemu nanti. Sehingga hal itu bukanlah pembunuhan yang terencana, melainkan hanya pembelaan diri saja. Jika memang tidak melakukan pembunuhan lalu, untuk apa Komandan Rustom menemui Vikram di rumahnya? Di mana Komandan Rustom menjelaskan jika dia sebenarnya meminta Vikram untuk menikahi Cynthia sebagai tanggung jawabnya atas semua ini, namun hal itu ditolak oleh Vikram. Kemudian terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Dan untuk membela diri, maka Komandan Rustom menembak lebih dulu Vikram sebanyak 3 kali di bagian dada.
Namun hal itu dibantah oleh si pengacara. Jika memang hanya untuk membela diri, kenapa harus menembak 3 kali, bukankah itu tindakan brutal? Namun Komandan Rustom segera memberikan pedoman pelatihan di Angkatan Laut. Jika ada seseorang yang menodongkan senjata, maka jangan segan-segan untuk menembaknya 3 kali. 1 kali untuk pengalihan, 2 kali untuk menjatuhkan, dan 3 kali untuk memastikan. Di mana yang dilakukan Komandan Rustom hanyalah refleks dari latihan yang dia jalani selama menjadi prajurit Angkatan Laut. Namun si pengacara masih menyanggah dengan mengatakan jika itu hanya cerita yang dikarang oleh Komandan Rustom. Kemudian dia menuduhkan jika Komandan Rustom datang ke kamar Vikram, mengacak-acak ruangannya dan menembaknya 3 kali, dan memposisikan Vikram dengan senjata di dekatnya. Hal itu berdasarkan handuk Vikram yang masih menempel dan seragam Komandan Rustom yang tidak kotor sedikit pun. Namun hal itu segera dibantah oleh Komandan Rustom. Jika handuk yang masih menempel dan seragam yang tidak kotor bukan berarti mereka tidak melakukan pertarungan. Sebelum sidang berakhir, tiba-tiba datanglah Inspektur Vincent untuk menyerahkan rekaman telepon antara Komandan Rustom dengan Pak Baksi. Yang inti dari percakapan itu adalah Komandan Rustom memberitahukan kepada Pak Baksi jika dia akan menemui Vikram. Dan dia memang sudah merencanakan untuk membunuh Vikram. Itu artinya ada satu bukti yang menyatakan jika Komandan Rustom telah merencanakan hal itu. Namun dari awal persidangan hingga sebelum Inspektur Vincent datang, Komandan Rustom bisa dikatakan berhasil menyampaikan alibinya jika memang dia hanya melakukan pembelaan diri. Dan setelah semua saksi dan bukti telah disampaikan, maka Pak Hakim akan menyerahkan keputusan kepada Dewan Juri apakah Komandan Rustom bersalah atau tidak. Dewan Juri mulai melakukan diskusi dengan sangat sengit untuk mengutarakan pendapat mereka masing-masing. Ada yang berpendapat jika Komandan Rustom memang bersalah, dan ada juga yang berpendapat jika dia hanya melakukan pembelaan diri. Bahkan mereka hampir saling berkelahi karena perbedaan pendapat. Sementara Inspektur Vincent yang berhasil menemukan bukti jika Komandan Rustom telah melakukan pembunuhan berencana, justru tidak bisa tidur karena dia merasa ada yang janggal dengan semua ini. Kemudian Komandan Rustom menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. 1 tahun yang lalu Vikram yang memiliki banyak koneksi dengan Angkatan Laut akan melakukan pembelian kapal induk untuk Angkatan Laut yang akan dibantu oleh Laksamana Kamat. Kemudian Komandan Rustom ditugaskan ke London untuk memeriksa kapal itu. Kapal itu akan dibeli dengan setengah harga, namun ternyata dalam kondisi yang rusak parah. Beberapa tempat sudah berkarat dan juga ada kebocoran oli pada bagian mesin. Komandan Rustom mengajukan keberatan, namun hal itu ditolak oleh Laksamana Kamat. Kemudian Vikram mengatakan kepada Komandan Rustom untuk memanipulasi laporan pemeriksaan agar kapal itu tetap dibeli oleh pemerintah India. Dan Komandan Rustom akan mendapatkan 1 juta rupiah untuk manipulasi laporan itu. Sedangkan Vikram akan mendapat untung 50 juta rupiah. Di mana angka itu adalah yang diminta oleh Komandan Rustom kepada Laksamana Kamat melalui Cynthia di adegan sebelumnya. Dan dokumen yang dicari Laksamana Kamat adalah dokumen hasil laporan pemeriksaan kapal tersebut. Komandan Rustom tidak setuju, kemudian dia melaporkan hal itu kepada Pak Baksi. Namun ternyata Pak Baksi juga terlibat dalam kasus ini. Vikram yang tahu jika Komandan Rustom tidak bisa diajak bekerja sama, maka dia berencana akan menyerangnya dengan cara menyelingkuhi istrinya. Dan masalah perselingkuhan tersebut memang bukanlah salah Cynthia. Dan rekaman telepon bersama dengan Pak Baksi sebenarnya hanya setengah saja. Memang benar setengah dari percakapan itu menyebutkan jika Komandan Rustom ingin membunuh Vikram. Namun setengahnya lagi Komandan Rustom juga mengancam Pak Baski karena terlibat dalam kasus ini. Dan setelah itu Komandan Rustom mulai mengatur rencana yang sangat rapi untuk membunuh Vikram. Dan kejadian sebenarnya di kamar Vikram adalah Komandan Rustom memang tidak bertarung dengan Vikram, melainkan dia mengacak-acak kamar tersebut kemudian menembak Vikram 3 kali dan meletakkan pistol di dekat tangan Vikram agar seolah-olah dia hanya melakukan pembelaan diri. Lalu kenapa Komandan Rustom tidak melaporkan keterlibatan Pak Baksi? Hal itu karena masyarakat India tidak boleh kehilangan kepercayaan kepada Angkatan Laut, dan hal itu bisa saja mengganggu keamanan negara India. Dan sekarang tinggal menunggu keputusan yang akan dikeluarkan oleh Dewan Juri apakah Rustom bersalah atau tidak. Namun yang pasti Komandan Rustom telah memperjuangkan negara India dengan membunuh akar masalah tentang transaksi kapal induk itu, yaitu Vikram. Singkat cerita, esok pagi pun tiba, di mana Pak Hakim akan membacakan hasil dari keputusan Dewan Juri, di mana dari 9 juri yang ada, 8 diantaranya memilih jika Komandan Rustom tidak bersalah. Dan kini dia terbebas dari hukuman, di mana pada dasarnya semua orang tahu jika Komandan Rustom melakukan hal benar dan Vikram memang pantas untuk dibunuh. Kebebasan Komandan Rustom disambut meriah oleh semua orang. Sementara Komandan Rustom dan Cynthia akan melanjutkan hidup mereka dengan bahagia. Dan film pun berakhir. निर्दोष पाया।
Sungguh alur cerita yang sangat menarik di mana saya sangat respect kepada Moman dan Rustom karena mampu memperjuangkan negaranya dan tidak tergiur dengan suap. Dan semoga orang-orang seperti beliau akan muncul di negara ini untuk memperjuangkan negara kita tercinta ini. Mohon maaf jika saya kurang jelas atau salah dalam menjelaskan karena cerita dalam film ini sangat kompleks dan sangat detail. Jika ada kritik dan saran bisa ditulis di kolom komen. Oke, cukup sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.